Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Tema GBI Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Ibadah Raya Umum minggu depan akan dilakukan secara online pada pukul 8 pagi melalui channel YouTube GBI Shalom Denpasar. Untuk informasi kompak, informasi nomor rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun, bisa Bapak Ibu Saudara temukan di Warta Jemaat Digital. Pengumuman iuran Taman Makam Mumul di tahun 2021 ini adalah sebagai berikut. Sehubungan dengan situasi pandemi saat ini, maka pengurus Yayasan Purna Bakti atau MPUK Provinsi Bali memberikan kebijakan bahwa masa pembayaran iuran tahunan di tahun 2021 ini dapat dilakukan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 dengan nilai pembayaran Rp25.000 per orang. Pembayaran ini untuk periode keanggotaan tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022. Pendaftaran ulang bisa melalui WhatsApp ke Ibu Maria Dewi dengan nomor telepon 081 999 88 3437. Mohon mencantumkan jumlah orang dan melampirkan bukti transfer. Pembayaran dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 6690151 atas nama Maria Dewi Setiawati atau Adi Joseph Teja. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Untuk nomor telepon sekretariat gereja bisa Bapak Ibu Saudara temukan di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan ke depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online GBI Shalom. Kita akan siap beribadah dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, mari bangkit berdiri. Gerakkan tubuh, kita akan siap beribadah. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami sanggup menghadapinya, cakap menanggungnya. Dan sukacita Allah di dalam kami, penuhi hati kami. Kami akan memuji, menyembah Tuhan, beribadah, dan seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan berkati. Hamba-hambamu Tuhan urapi, baik itu pujian maupun juga firman, dan seluruh rangkaian ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan kami. Mulai ibadah kami dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Katakan haleluya. Percayalah Tuhan Yesus baik, kasih-Nya, kebaikannya melimpah atas kita semuanya. Oleh sebab itu saya mengajak kita mengucap syukur apapun keadaan kita hari ini. Tuhan Yesus tetap baik untuk selama-lamanya. Amin Bapak Saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup. Dan kepada janji-Mu kami percaya. Kami tidak perlu takut dan bimbang. Sebab Engkau Allah yang hidup, yang berjanji menyertai kami. Bukan saja di bumi ini, tapi sampai selama-lamanya Engkau menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Mari Bapak Saudara, nyanyikan pujian ini. Ya lagi, tak perlu aku takut. Tak perlu aku takut. Tak perlu ku bimbang. Aku mau pegang janji Tuhan. Dia akan sertaku. Sekali lagi
lagi katakan, tak perlu ku takut. Tak perlu aku bimbang. Ya, ku mau selalu pegang janji firman-Mu Tuhan. Aku percaya Engkau besertaku selamanya. Ya, Tuhan Yesus aku percaya. Tuhan Yesus, ku percaya Kau penolong hidupku. Tuhan Yesus, ku percaya Kau kota benteng hidupku. Ya Tuhan, hanya Engkau kota benteng hidupku. Tak perlu aku takut, tak perlu aku bimbang. Mari katakan lagi Bapak Saudara. Tak perlu aku takut, tak perlu aku bimbang. Ku pegang janji Tuhan, Dia akan sertaku selama. Sekali lagi katakan dengan imanmu, tak perlu aku. Katakan dengan percaya, tak perlu aku bimbang. Ku pegang janji Tuhan, ya aku percaya Tuhan, Dia akan sertaku selama. Mari nyanyikan dengan penuh percaya, katakan Tuhan Yesus, ku percaya Engkau penolong, Engkau keselamatanku. Tuhan Yesus, aku percaya Kau kota benteng. Yes, sungguh aku percaya Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku percaya Kau penolong. Oh, hanya Kau penolong. Tuhan Yesus, sungguh ku percaya Kau kota benteng. Oh, katakan Tuhan Yesus, ku percaya. Tuhan Yesus, sungguh ku percaya. Hanya Kau penolong hidupku. Tuhan Yesus, sungguh ku percaya Kau kota benteng. Oh, mari katakan dengan sungguh-sungguh, dengan iman kita katakan, Tuhan Yesus, ku percaya Kau penolong. Aku percaya hanya Engkau penolongku Tuhan. Katakan Tuhan Yesus, aku sungguh percaya Tuhan. Hanya Engkau kota bentengku. Oh, sungguh, sungguh hanya kepadamu ku percaya. Tuhan Yesus, ku percaya Kau penolong. Ya Tuhan, hanya kepadamu aku percaya. Hanya kepadamu ku percaya. Oh, Kau kota benteng. Sungguh hanya Engkau yang dapat aku percaya. Katakan lagi, Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan. Tuhan Yesus, ku percaya. Hanya Kau yang sanggup menolong, hanya Kau yang sanggup menyelamatkan.
setiap jiwaku. Hanya Kau Allah yang hidup, hanya Kau keselamatanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh ya Tuhan, hanya kepadamu aku bersandar. Aku serahkan hidupku kepadamu Tuhan. Hanya Kau yang layak ku andalkan, hanya Kau yang layak ku percaya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, harapkan hatimu di hadiratnya. Harapkan Dia menjamah hidup kita. Haleluya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang kami andalkan, Engkau yang kami rindukan. Hadirat-Mu yang aku dambakan, kuasa-Mu yang aku nantikan. Pulihkan Tuhan, kuatkan Tuhan, hiburkan Tuhan, sembuhkan Tuhan, kuatkan Tuhan. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang kuharap. Oh Allahku yang hidup, Allahku yang berkuasa. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sungguh Engkau tempat aku bersandar Tuhan. Yesus, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada pengharapan yang seperti-Mu Tuhan. Tidak ada yang janji seperti janji-Mu ya Tuhan. Tidak ada kasih sebesar kasih-Mu ya Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu mengalahkan segalanya Tuhan. Kasih-Mu mengalahkan penderitaanku saat ini. Kasih-Mu mengalahkan kesulitanku saat ini Tuhan. Kebaikan-Mu melebihi dari tekanan yang aku hadapi Tuhan saat ini. Aku hanya serahkan hidupku kepadamu Tuhan. Aku mau berserah dan percaya kepadamu Tuhan. Aku memilih untuk percaya sebab Engkau Allah yang sungguh-sungguh ada bagiku. Tuhan Yesus, Engkau tahu hati kami semua Tuhan. Hati kami, jiwa kami penuh dengan pengharapan dan penyerahan kepadamu Tuhan. Engkau melihat kami saat ini Tuhan. Dan aku percaya Engkau Allah yang hidup. Engkau akan hadir. Engkau ada buat setiap kami yang merindukan Engkau Tuhan. Engkau akan ada saat kami berseru-seru kepada Engkau Tuhan dengan segenap hati. Engkau akan hadir buat setiap kami yang membutuhkan Engkau sungguh-sungguh Tuhan. Yesus, Engkau Tuhan yang ajaib. Kepada janji-Mu saja aku percaya Tuhan. Kepada janji firman-Mu saja aku percaya Bapa. Kau satu-satunya harapan kami Tuhan. Aku percaya. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Ya Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagi. Sungguh Yesus. Ku percaya janji-Mu ajaib. Oh thank you. Terukir dalam kehidupanku. Jesus. Ku berserah di dalam kekuatan. Mari katakan dengan penuh penyerahan, katakan
percaya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupan. Aku akan selalu pegang janji-Mu, Tuhan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Katakan, aku percaya Tuhan, janji-Mu ajaib bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, ya Tuhan Yesus. Oh, kan ku selalu pegang janji-Mu, ya Tuhan. Sebab hanya Kau segalanya bagiku, Tuhan. Oh yes Jesus, terukir selalu di hatiku. Aku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi, ku percaya Tuhan, ku percaya. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, ya Tuhan, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, sebab hanya Kau segalanya bagiku. Oh, ku percaya, ya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari katakan, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Mari harapkan lebih lagi kasih-Nya melawat hidup kita. Ya Allah yang tak pernah menahan kebaikan-Nya bagi kita. Yesus, Yesus, kekuatanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Penghiburanku hanya di dalam-Mu Yesus. Pengharapanku hanya
percaya. Hanya Kau ya Tuhan yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Sungguh Tuhan, satu-satunya yang ada, satu-satunya yang aku percaya. Hanya Engkau Yesus Tuhan, Engkau Tuhan memberkati. Kau Tuhan penyembuh, Kau segalanya bagiku Yesus. Mari katakan, satu-satunya yang aku andalkan. Ya, hanya Kau satu-satunya yang ku percaya. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yesus Kau satu-satunya. Oh, Kau satu-satunya yang ku percaya. Yesus, hanya Kau Tuhan. Engkau Tuhan. Aku percaya Tuhan, Tuhan. Percaya Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, satu-satunya yang aku andalkan. Ya, andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan Tuhan, sumber kedamaianku Yesus. Yes, haleluya, satu-satunya. Haleluya. Yes, Jesus, Jesus, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Yes, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Aku sungguh bangga dan bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Aku punya Allah yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Aku percaya Engkau menggenapi janji-Mu. Sepakat percaya kuasa-Nya. Aku yakin Tuhan, aku terima kemenangan dari-Mu. Yes, haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Waktunya kita akan menyambut berkat firman Tuhan. Mari kita arahkan hati kita dan sambut berkat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Judul khotbah minggu kedua bulan Agustus, di mana kita membahas selama bulan Agustus ini tentang gairah memuji dan menyembah Tuhan. Maka saya akan menyampaikan firman Tuhan ini hari minggu kedua bulan Agustus dengan judul Kenalilah Allahmu. Bapak Ibu sekalian, sebuah ayat pendahuluan 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat 9 dan 10. 1 Tawarik pasal 29 ayat 9 dan 10, demikian bunyi firman Allah. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Ayat 10, lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel,
dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, suasana di sekitar kita sangat bisa mempengaruhi gairah kita, ekspresi kita dalam memuji dan menyembah Tuhan seperti yang terjadi pada bangsa Israel, dan itu direspon oleh Raja Daud. Daud merasakan suasana yang luar biasa. Salah satunya yang tadi ayat 9 katakan, bangsa Israel memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Rupanya ini dirasakan oleh Raja Daud sebagai suasana yang luar biasa, sehingga dia akhirnya memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dia memuji-muji di depan segenap jemaah Israel. Dia memuji dengan segenap hati. Dia ekspresikan gairahnya memuji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, suasana di sekitar kita sangat bisa mempengaruhi gairah dan ekspresi kita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Itu tidak bisa dipungkiri. Memang itu bisa mempengaruhi. Kalau kita lihat orang senang memuji Tuhan, kalau kita lihat orang bergairah memuji Tuhan, semangat memuji Tuhan, atau menggerak-gerakkan tubuhnya, mengekspresikan gairahnya, atau menundukkan badannya menyembah Tuhan, kita bisa terbawa. Itu sesuatu yang bisa terjadi, seperti yang terjadi pada bangsa Israel dan yang direspon oleh Raja Daud. Bapak Ibu sekalian, Daud memuji Tuhan dengan spontan dan dengan tulus, serta dengan tujuan bersyukur dan memuji kebesaran Tuhan dan kebaikan Tuhan kepada dirinya maupun kepada bangsa Israel kala itu. Kita tidak meragukan ketulusan hati Raja Daud. Tetapi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan umat Tuhan? Bapak Ibu sekalian, apakah kita menunggu suasana yang baik di sekitar kita, yang bisa mendukung, yang bisa mendongkrak gairah kita, semangat kita, yang bisa mempengaruhi kita, yang bisa memancing semangat kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan? Apakah kita tunggu suasana? Tentu tidak. Ya, kalau ada suasana yang pas, kita merasakan suasana yang pas, kita melihat ada sukacita, ya kita boleh saja mengikuti suasana itu. Tetapi tentu kita tidak selalu menunggu suasana untuk kita bisa bergairah memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita teliti Bapak Ibu sekalian, apa dasar utama gairah dalam memuji dan menyembah Tuhan? Tentu bukan suasana, ya. Suasana boleh saja mempengaruhi perasaan kita, tetapi itu bukan dasar utama, bukan dasar yang benar di dalam gairah memuji dan menyembah Tuhan. Nah, oleh karena itu apa dasarnya Bapak Ibu? Supaya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita itu memuji menyembah Tuhan dengan penuh gairah. Mari kita baca nats utama Yohanes pasal 4 ayat 22. Injil Yohanes pasal 4 ayat 22. Ya, di dalam Alkitab dituliskan demikian firman Allah. Ini kata Tuhan Yesus, ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah, kata Tuhan Yesus, kami menyembah yang kami kenal. Sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sedang berhadapan dengan seorang perempuan Samaria. Mari kita akan bahas. Bapak Ibu, saya akan membahas dalam konteks nats utama ini tentang penyembahan, tentang pujian, tentang ibadah orang Samaria, khususnya dengan perempuan Samaria di mana Tuhan sedang berdialog. Dan selanjutnya saya juga akan membahas bagaimana penyembahan atau ibadah orang-orang di Athena. Baik, yang pertama tentang penyembahan di Samaria. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus mengkoreksi ibadah dalam konteks menyembah yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini, dan tentu seluruh kaumnya atau seluruh orang yang ada di Samaria itu yang sekeyakinan, yang sama keyakinannya dengan perempuan Samaria ini, yaitu menyembah, beribadah, bahkan mungkin memuji Tuhan di gunung di mana mereka harus pergi ke sana untuk mencari Tuhan mereka. Bapak Ibu sekalian, puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun
perempuan Samaria ini dan seluruh kaumnya atau seluruh penduduk di kota Samaria ini merasa tidak ada masalah dengan ibadahnya. Tidak ada masalah dengan penyembahannya, bahkan mungkin dengan puji-pujian ketika mereka beribadah. Namun Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan mulai menyandingkan, ketika Tuhan mulai membandingkan, ketika Tuhan mulai menyoroti model penyembahan, model ibadah, dan di dalamnya pasti ada pujian kepada Tuhan yang mereka sembah, maka Tuhan menyatakan, kamu beribadah, kamu menyembah kepada Tuhan yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah kepada Tuhan yang kami kenal. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus sungguh sangat bijak, Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak menyalah-nyalahkan kepercayaan atau merendahkan kepercayaan dan kebiasaan orang yang menyembah dengan caranya. Menyembah Tuhan dengan caranya. Menyembah Tuhannya dengan caranya. Tuhan tidak menyalah-nyalahkan. Tuhan tidak mengkritik. Tapi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, menyampaikan apa yang seharusnya kepada perempuan Samaria ini. Bagaimana seharusnya kalau seseorang menyembah Tuhan, seseorang beribadah, seseorang di dalamnya ada pujian kepada Tuhan dalam konteks beribadah. Seperti apakah penyembahan, pujian, ibadah yang dikenal oleh Tuhan? Tentu Tuhan bilang begini, kamu menyembah yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah yang kami kenal. Berarti Bapak Ibu sekalian, pengenalan kepada Tuhan itu penting sebagai dasar yang benar untuk kita memuji dan menyembah Tuhan, dan itu menjadi satu dasar untuk kita bisa bergairah memuji dan menyembah Tuhan. Karena tidak mengenal Allah dengan benar, maka Bapak Ibu sekalian, orang Samaria jatuh dalam doa, pujian, penyembahan, ibadah kepada sosok yang mereka tidak kenal. Lalu mereka jatuh kepada penyembahan berhala. Ini di Samaria. Lalu bagaimana dengan pengalaman Paulus di kota Athena? Bapak Ibu sekalian, waktu Paulus masuk ke kota Athena, dia melihat ada banyak mezbah-mezbah penyembahan berhala. Dan Paulus berkata kepada penduduk di kota Athena, kalian ini sangat beribadah. Tetapi satu saat aku melihat ada sebuah mezbah yang di situ tertulis kepada Allah yang tak dikenal. Bapak Ibu sekalian, rupanya tulisan itu menyedihkan hati Rasul Paulus. Tulisan itu menjadi ajang, menjadi tempat, menjadi sarana, menjadi alat Paulus menjelaskan bahwa Allah yang mereka cari, bahwa Allah yang mereka tidak kenal itu, mereka akan bisa mengenalnya, mereka akan bisa menemukannya, yaitu di dalam pemberitaan firman yang disampaikan oleh Paulus melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, orang Athena menyembah atau beribadah, memuji dalam konteks ibadahnya, ada pujian, ada penyembahan kepada Allah yang tidak dikenal. Akhirnya mereka jatuh pada dosa penyembahan berhala. Mereka menyembah imajinasinya sendiri. Mereka menyembah angan-angannya sendiri. Mereka membuat Allah sendiri. Dan ini adalah pujian, penyembahan, ibadah yang salah. Bapak Ibu sekalian, perempuan Samaria dan seluruh orang di kota Athena merasa penyembahannya tidak ada yang salah. Merasa ibadahnya sudah benar, berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Tapi ketika dipertemukan dengan kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Injil kebenaran Allah, maka mereka akhirnya mendapat satu kenyataan. Mereka di mata Tuhan ibadahnya bukan ibadah yang tepat, bukan ibadah yang tertuju kepada Tuhan, tetapi kepada Tuhan yang tidak mereka kenal, kepada berhala. Nah, ini yang kita mau soroti hari ini. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu saya berikan judul tadi khotbah ini adalah Kenalilah Allahmu. Ini penting. Kalau kita tidak mengenal Allah yang kita sembah, Bapak Ibu sekalian, ini bahaya. Bapak Ibu sekalian, harus kita mengenal siapa yang kita puji dan sembah. Harus. Ya, penting mengenal Allah yang kita puji. Penting mengenal Allah yang kita sembah.
ketika pujian dan penyembahan kepada Tuhan tidak didasarkan pada pengenalan yang benar kepada pribadi yang dipuji dan disembah, maka kita orang Kristen hanya menjalankan syarat beragama, syarat beribadah. Di situ ada nyanyian, di situ ada sikap menyembah. Tidak lebih daripada itu. Tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tidak membawa iman kita lebih bertumbuh. Ini disebut pujian penyembahan yang agamawi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, banyak orang-orang Kristen mungkin juga hari-hari ini sedang tersesat dengan pujian dan penyembahannya yang dikira sudah benar. Padahal itu tidak tepat, bahkan mungkin salah. Mengapa? Karena tidak mengenal siapa Allah yang disembah dengan benar. Tidak mengenal secara pribadi siapa Allah yang mereka sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, tidak akan ada gairah yang murni. Hanya ramai dan hanya emosional manusia saja ketika kita memuji dan menyembah Tuhan tanpa mengenal siapa Allah yang kita puji dan sembah. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang kedua dikatakan, 1 Korintus pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, demikian firman Allah. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Jelas bukan? Ketika orang-orang di kota Korintus belum mengenal Allah, mereka beribadah. Di dalamnya ada pujian, nyanyian, penyembahan. Tapi sayang kepada Allah yang tidak mereka kenal. Akhirnya mereka jatuh kepada dosa penyembahan berhala. Karena tidak mengenal siapa yang dipuji, siapa yang disembah, maka banyak orang ditarik kepada dosa penyembahan berhala. Pertanyaannya Bapak Ibu, mungkinkah pujian penyembahan kita selama ini ternyata bukan kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Apalagi bagi beberapa orang atau mungkin banyak orang yang suka menyanyi, hafal banyak lagu rohani. Bisa jadi dia cuma menyanyi lagu rohani. Bisa jadi dia cuma mengekspresikan hobinya, tapi tidak sungguh dengan penuh gairah menyembah dan memuji Tuhan. Karena apa? Karena tidak mengenal siapa Yesus yang disembah. Bapak Ibu, pertanyaan kedua, mungkinkah selama ini pujian dan penyembahan kita menjadi sia-sia? Oh, sangat mungkin. Sangat mungkin. Kalau kita menjadi Kristen hanya karena faktor sembuh, hanya karena faktor mengalami mujizat, hanya karena faktor menikah dengan orang yang Kristen yang tadinya engkau belum Kristen, maaf, Anda belum tentu mengenal siapa yang Anda puji dan sembah selama ini. Saya sih berharap tidak begitu. Saya berharap setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, mengikuti ibadah ini dengan gairah, dengan antusias. Saya berharap dan saya meyakini banyak di antara saudara yang mengenal siapa Yesus Tuhan yang saudara puji, yang saudara sembah, sehingga saudara tidak menjadi sia-sia. Namun kenyataan juga tidak bisa dihilangkan. Ada pujian penyembahan yang sia-sia yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mengaku Kristen, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi dia tidak kenal Allah di dalam Tuhan Yesus. Pertanyaan yang ketiga, mungkinkah selama ini pujian dan penyembahan kita ditujukan hanya kepada khayalan kita saja? Sangat mungkin. Kita menyembah khayalan kita. Kita menyembah pribadi yang kita buat sendiri, yang kita bayangkan sendiri. Sebab kita tidak mengenal dengan benar siapa Yesus yang kita sembah. Solusinya Bapak Ibu, solusinya adalah untuk memiliki gairah di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Gairah yang benar dalam memuji dan menyembah Tuhan. Maka saudara dan saya harus kenal siapa Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Siapa pribadi Yesus itu? Anda mesti kenal dia. Mulai bangun pergaulan yang intim, mulai bergaul, membangun pergaulan yang dekat dengan Tuhan. Giatkan saat teduh saudara, giatkan doa puasa saudara. Itu subtema bulan lalu. Mari kenali siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau sejak awal mungkin beberapa tahun yang
yang lalu, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, Anda sudah berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pastikan itu adalah momen di mana saudara kenal siapa Yesus, sehingga saudara undang dia masuk dalam hatimu dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika belum, maka kejadian beberapa tahun lalu atau beberapa puluh tahun lalu ketika Anda mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa mengenal dia dengan benar, maka saudara perlu melakukan pertobatan ulang. Saudara perlu berdoa ulang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia Juru Selamat, dia Tuhan atas segala Tuhan, dia penguasa alam semesta ini, dia Allah yang datang ke dalam dunia menjelma menjadi manusia. Kenalilah Allahmu sehingga gairah, pujian, penyembahan kita itu benar. Gairah, pujian, dan penyembahan kita itu tertuju kepada Allah yang kita kenal dan tidak menjadi sia-sia. Dan kita tidak jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Kenalilah Allahmu. Bapak Ibu sekalian, dikatakan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-19, Injil Yohanes 8 ayat 19, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Maka kata mereka kepada Yesus, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Jadi jelas bukan Bapak Ibu, kalau Anda ingin mengenal siapa Allah yang benar, pencipta langit dan bumi, yang penuh kasih, yang datang sebagai manusia menjadi juru selamat bagi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka Bapak Ibu sekalian, saudara, kita mengenal Allah pencipta langit dan bumi. Kenalilah Allah lewat pribadi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu jangan sekedar menjadi Kristen, apalagi sekedar beribadah dan di dalamnya ada nyanyian pujian dan kita bilang saya memuji Tuhan. Di dalamnya ada ekspresi sikap menyembah dan kita berkata saya menyembah Tuhan. Maaf jika selama ini Anda tidak mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus dengan benar. Saya harus terpaksa berkata, bisa jadi kita selama ini jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Kita memuji menyembah Allah yang tidak kita kenal. Maka judul khotbah ini sekali lagi saya berikan judul Kenalilah Allahmu. Saya sampai pada bagian penutup. Dalam surat Galatia pasal 4 ayat 8. Dalam surat Galatia pasal 4 ayat 8. Di sana tertulis demikian. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, perhatikan itu ya. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, ya sama seperti saya, orang tua saya, nenek moyang saya, bapak ibu saudara, orang tua, bapak ibu saudara, nenek moyang kita. Dulu kita tidak mengenal Allah. Kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah, huruf kecil. Di sini adalah berhala-berhala atau imajinasi-imajinasi. Atau buatan kita sendiri yang pada hakikatnya bukan Allah. Dulu waktu orang tua saya, kakek nenek saya belum menjadi Kristen, mereka tidak tahu kepercayaannya apa, menyembah Allah yang mana, ikut hari raya besar agama apa, mereka tidak tahu, semua mereka ikuti. Nah ini dulu saya juga dari latar belakang keluarga yang tidak mengenal Allah. Dan kami dulu menyembah Allah yang kami buat sendiri. Kami menyembah Allah yang kami imajinasikan. Dan kami jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Banyak ayat dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru Bapak Ibu yang menyatakan akibat dari tidak mengenal Allah dengan benar, ya, maka akibatnya adalah jatuh ke dalam pujian penyembahan kepada berhala. Dan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Bapak Ibu sekalian, Alkitab baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru menegaskan ada banyak ayat yang menyatakan akibat tidak mengenal Allah dengan benar, maka pujian penyembahan orang-orang tertentu yang dicatat dalam Alkitab khususnya bangsa Israel, mereka jatuh dalam dosa penyembahan berhala, termasuk orang-orang Samaria dan perempuan Samaria, termasuk orang-orang di kota Athena dan banyak lagi yang sangat beribadah, tetapi sayang mereka beribadah kepada Allah yang tidak mereka kenal. Hari ini
Ada panggilan untuk saudara datang kepada Allah yang saya beritakan, yang Alkitab beritakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenalilah Allahmu. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, lalu bergaullah akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Bangun jam doa saudara, saat teduh saudara, puasa, disiplin-disiplin rohani saudara, supaya saudara semakin kenal Dia, supaya semakin mengenal pribadinya, sehingga ketika kita mengenal pribadinya dengan benar, kita bisa punya gairah memuji dan menyembah Tuhan, karena kita kenal siapa yang kita sembah, karena kita tahu siapa yang kita puji, siapa yang kita sembah. Hai anak-anak muda, terutama juga yang remaja atau pemuda, bahkan mungkin pra-remaja. Kalau hari ini kamu mengaku dirimu sebagai orang Kristen, coba periksa, apakah kamu Kristen karena keputusan mengenal Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau karena papa, mama, kakak semua Kristen? Itu bahaya kalau kita menjadi Kristen dan mengaku Kristen, lalu merasa sudah memuji menyembah Tuhan dengan benar, karena orang tua kita Kristen, saya otomatis Kristen. Padahal saya tidak pernah mengalami proses pengenalan dengan benar dan membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini ada berita baik. Solusinya adalah supaya pujian penyembahan kita tidak jatuh kepada pujian penyembahan kepada berhala, maka kenalilah Tuhanmu. Tuhan di dalam Yesus Kristus, Dia Juru Selamat, Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia hadir di dalam diri kita melalui pribadi Roh Kudus dan menyertai kita senantiasa. Tuhan ada di dalam kita dan Tuhan ingin bergaul akrab dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu pada hari ini. Engkau tahu Tuhan hati kami, Engkau tahu kemurnian iman kami, Engkau tahu sungguh-sungguh atau tidak kami selama ini memuji dan menyembah Tuhan, beribadah. Tolong kami Tuhan di bulan Agustus, di mana kami belajar tentang gairah memuji dan menyembah Tuhan, supaya kami tidak memiliki gairah yang palsu, gairah yang asal-asalan, semangat yang palsu, semangat yang hanya ikut-ikutan karena dipengaruhi keadaan, suasana, situasi. Kami mendengar firman-Mu hari ini seperti orang-orang di Samaria, seperti orang-orang di Athena, bahkan orang-orang Israel yang tidak kenal siapa Allah nenek moyang mereka. Mereka semua jatuh dalam dosa penyembahan berhala dan mendukakan hati Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau mengerti firman Tuhan ini dan ingin mengenal siapa Yesus yang selama ini kita sembah, maka ambil keputusan, bangunlah jam doamu, bergaulah akrab dengan Tuhan, renungkan firman Allah, masuk saat teduh, dan ambil disiplin-disiplin rohani yang lainnya seperti puasa dan melakukan firman Tuhan, sehingga engkau semakin kenal siapa Tuhanmu. Meteraikan firman Tuhan atas kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu mendorong kami Tuhan untuk lebih bertumbuh. Firman-Mu Tuhan memberikan kami pengertian bagaimana selama ini pujian penyembahan kami yang kami katakan kami tujukan kepada Tuhan, jika itu kami dasari pada ketidakkenalan kami kepada Engkau, maka pujian penyembahan kami selama ini adalah sia-sia. Terpujilah Tuhan yang menerangi hati kami dengan firman-Mu, dan kami yang selama ini sudah mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mau tingkatkan pujian penyembahan kami dengan penuh gairah, dengan penuh keyakinan, dengan penuh antusias, sebab kami kenal siapa kami juga tahu siapa yang kami puji dan sembah. Meteraikan firman-Mu, terima kasih Tuhan untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan. Engkau sungguh menerobos hati kami, supaya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, hanya meterai satu nama yang menjadi doa kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur bersama, katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan umum maupun persepuluhan untuk memberkati pekerjaan di tempat ini, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami sudah diberkati oleh firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami sebentar memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan untuk memberkati pekerjaan di tempat ini Tuhan. Sertailah, sucikan setiap persembahan kami Tuhan, sehingga menjadi berkat buat pekerjaan di tempat ini ya Tuhan.
Pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa buat setiap jemaat di gereja Shalom ini Tuhan, ataupun seluruh jemaat dimanapun berada ya Tuhan. Anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan memberkati Tuhan. Di masa-masa sulit ini Tuhan, di masa pandemi corona ini Tuhan, Engkau peliharakan mereka satu persatu ya Bapa. Engkau berkati setiap pekerjaan mereka ya Tuhan. Engkau mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan keperluan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan, jangan biarkan Tuhan satupun yang mengalami kekurangan Tuhan dalam hidup mereka Bapa. Engkau menyertai dan Engkau berkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Bapa, kami berdoa Tuhan khususnya buat Bapak Gubernur Bali ini Tuhan. Oh Tuhan, biarlah dengan seluruh jajarannya Bapa, untuk menuntaskan Tuhan seluruh rakyat Bali ini Tuhan, untuk mereka boleh mendapat vaksin dan semua boleh terpenuhi semua vaksinnya ya Tuhan. Tuhan tolong Engkau pulihkan Tuhan di Pulau Bali ini Tuhan, masyarakatnya, ekonominya Tuhan, sertailah ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan Bapak Presiden kami, bangsa negara ini Tuhan, oh Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa ini Tuhan boleh dituntaskan Tuhan, dan boleh dipulihkan kembali Tuhan dari corona ini Bapa. Tuhan tolong Tuhan sertai. Kami serahkan Tuhan doa kami ini yang sederhana Tuhan. Biarlah Tuhan sertai dan Tuhan tolong. Tuhan menjawab setiap doa seruan doa kami Bapa. Dan biarlah Tuhan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bisa syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai memberikan persembahan, berdoa syafaat, dan seluruh rangkaian firman maupun pujian penyembahan telah kita lakukan, telah kita ikuti. Kita sampai pada penghujung ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa mengucap syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk penyertaan Tuhan, sehingga seluruh rangkaian ibadah ini kami boleh ikuti. Kami percaya ada banyak berkat yang tercurah melimpah dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami berdoa mengucap syukur. Berdoa untuk saudara kami, jemaat GB Shalom atau siapapun yang berulang tahun dalam minggu ini, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati limpah sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Semakin diberkati, semakin diurapi dan melayani menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu. Sebelum kami berdoa mohon berkat Tuhan, kami mau katakan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang sakit sudah disembuhkan. Mari katakan Bapak Ibu, aku sudah sehat. Organ-organ tubuhku sehat. Segala sakit penyakit dihancurkan. Aku boleh mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga pernikahan rumah tangga umat-Mu semakin hari semakin dipulihkan. Tidak ada yang mustahil asal kami mau datang kepada Tuhan Yesus. Pernikahan kami, keluarga kami, rumah tangga kami pun akan dipulihkan. Demikian juga hamba berdoa untuk usaha dagang, toko, warung, pekerjaan, bisnis apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan diberkati. Berkat melimpah, usahanya diberkati. Bahkan Tuhan yang menghadapi tantangan kendala dalam usaha, Tuhan beri hikmat. Jika perlu Tuhan berikan pekerjaan baru yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mengakhiri ibadah kami dan kami mohon berkat Tuhan. Mari kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa yang baik dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan yang pasti dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sepanjang umur hidup kita sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Berkat jasmani, berkat rohani dan berkat atas jiwa kita tercurah melimpah, anggur baru penuhi hidup kita semua. Terimalah berkat ini dengan meterai satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa kembali hadir
di minggu-minggu berikutnya. Baik, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan secara pribadi, bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini atau yang tertera di Warta Jemaat Digital. Baik Bapak Ibu Saudara, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama angkat dua tanganmu dan katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Lebih keras lagi saudara katakan, Dia luar biasa, berkasa. Amin, amin. Sorakan haleluya. Serukan nama Yesus, nama yang dahsyat. Sama-sama kita serukan Yesus. Lebih keras lagi saudara katakan Yesus. Haleluya. Sama-sama nyanyikan pujian ini, katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Kasih tahu kanan kirimu, katakan dia takkan tergoyahkan.